Bangkit dan bercahayalah. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Perenungan kita hari ini diambil dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-45. Dan saya kasih judul perenungan kita, iman yang benar. Apa itu iman yang benar? Iman yang benar ada di dalam ayat yang ke-40. Saudara perhatikan, ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau. Ini menarik saudara. Iman yang benar adalah iman yang fokus kepada kemauan Yesus, bukan kemampuan Yesus. Apa maksudnya? Saudara perhatikan, saya ulang sekali lagi pembacaan kita. Markus 1 ayat 40. Kalau engkau mau. Seorang yang sakit kusta ini gak bilang ini, Tuhan kalau engkau sanggup sembuhkan saya. Enggak. Tapi dia bilang kalau engkau mau. Artinya apa saudara? Orang kusta ini tahu persis bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Tetapi pertanyaan orang kusta dibalik, Tuhan engkau mau enggak? Saudara, berapa kali kita beriman kepada Yesus tapi mempertanyakan kesanggupan Yesus? Tuhan kenapa saya masih susah? Tuhan kenapa saya sakit? Tuhan kenapa saya masih begini? Apa engkau gak sanggup Tuhan untuk mengubah hidup saya? Itu pertanyaan yang keliru saudara. Karena dia adalah Allah yang maha sanggup. Maka sekarang pertanyaan kita rubah seperti orang kusta ini. Tuhan engkau mau gak? Itu iman yang benar saudara. Karena jangan tanyakan kemampuan Tuhan. Tanya, Tuhan mau gak tolong saya? Itu yang pertama. Tapi yang kedua, iman yang benar berbicara juga tentang masih di ayat 40 saudara. Engkau dapat mentahirkan aku. Perhatikan kata-kata yang digunakan oleh orang kusta ini. Engkau dapat mentahirkan aku. Kenapa dia gak bilang gini? Engkau kan dapat menyembuhkan aku. Kenapa dia pakai kata tahir saudara? Karena masa itu kusta adalah penyakit kutukan. Kusta bukan penyakit biasa masa itu saudara. Sehingga untuk sembuh dari kusta, dia harus secara fisik sembuh, dapat surat dari tabib, dapat approval dari tabib saat itu sembuh, tetapi harus naik lagi ke imam. Imam yang harus menyatakan, ini sudah tahir belum? Ini sudah bebas dari kutukan belum? Nah makanya saudara, iman yang benar juga bicara tentang iman kepada kedudukan Yesus. Sudahkah saudara dan saya, kita semua mendudukan Yesus sebagaimana Yesus berada posisinya? Bukankah dia imam yang agung saudara? Dia bukan cuma bisa nyembuhin saudara dan saya, tapi dia mentahirkan kita. Dan orang kusta ini memiliki iman yang benar. Saya ulang saudara, apa itu iman yang benar? Yang pertama, iman yang fokus kepada kemauan Yesus. Bukan kemampuan Yesus, karena Yesus maha sanggup. Tapi yang kedua, iman yang benar bicara tentang iman yang fokus kepada kedudukan Yesus. Biarkan Yesus menjadi satu-satunya sumber segala kesembuhan dalam hidup kita. Bukan hanya kesembuhan, tapi pentahiran. Karena pentahiran bicara tentang perkenanan Tuhan. Biarkan Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Itulah iman yang benar. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Karena hari ini kami belajar tentang iman yang benar. Yang pertama yaitu iman yang fokus kepada kemauan Yesus. Tolong kami Tuhan, supaya dalam doa-doa kami, dalam pengharapan kami tidak meragukan kesanggupan Tuhan. Karena Tuhan sanggup, karena Tuhan mampu. Tapi biarlah kami mencari kehendak Tuhan. Kami mencari apa yang Tuhan mau buat hidup kami. Tapi yang kedua, iman yang benar bicara bahwa kami harus fokus kepada siapa Yesus sebenarnya. Karena Engkau adalah imam besar yang agung. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Bukan hanya menyembuhkan fisik kami, tapi Engkau Allah yang sanggup mentahirkan kami dari setiap dosa, dari setiap kutuk maut kami. Terima kasih Bapa, materaikan firman Tuhan dalam hati kami, supaya kami lakukan ini dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.